malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita kembali berkumpul di acara kelas pendalaman Alkitab. Dan malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang baru, yaitu tentang Filos, menjadi sahabat Allah sampai di kekekalan. Dan biarlah malam hari ini kita akan belajar lebih banyak lagi. Dan seperti biasa topik ini akan dibagi menjadi 5 kali pertemuan. Dan setiap kali satu sesi ini akan membahas 6 topik. Oke, kita mulai acara kita malam hari ini. Kita awali dengan doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pertemuan kami malam hari ini. Mari Roh Kudus memimpin kami, berikan kami pencerahan, supaya apa yang kami pelajari, kami boleh memahaminya dengan baik, menyerap, dan menyimpan dalam pikiran kami, supaya kebenaran ini boleh mewarnai hidup kami, mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, saya share screen dulu ya. Ya, malam hari ini kita akan membahas ada 6 topik yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengakuan dosa yang benar. Yang kedua, standar kesucian. Yang ketiga, tentang penghormatan bagi Allah. Yang keempat, tentang pujian dari Tuhan. Yang kelima, tentang percabulan rohani. Dan yang terakhir adalah bersahabat dengan dunia. Oke, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu pengakuan dosa yang benar. 1 Yohanes 1:8 berbunyi demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Maksud ayat ini bukan hanya sekedar mengaku bahwa kita orang berdosa, kemudian memohon pengampunan untuk memperoleh penyucian lalu selesai. Ini yang selalu dilakukan oleh banyak orang Kristen. Tidak sedikit dari mereka merasa cukup dengan melakukan hal ini ketika ada dalam gereja. Seakan-akan dosa selama 1 minggu itu bisa diselesaikan dalam waktu beberapa menit dengan pengakuan dosa di dalam kebaktian di gereja. Nah, orang Kristen seperti ini biasanya hanya menjadi Kristen hanya pada hari Minggu. Perlu diingat bahwa Kristen itu artinya seperti Kristus. Sejatinya dengan cara hidup orang Kristen seperti itu, bukan hanya Kristen yang sesungguhnya. Malangnya mereka tidak menyadari bahwa mereka di hadapan Tuhan suatu hari nanti akan tertolak dari hadapan Tuhan. Jadi kalau orang mengaku Kristen itu harusnya bukan hanya menjadi orang Kristen pada hari Minggu saja, tetapi seluruh gerak hidupnya, sepanjang umur hidupnya, kelakuannya harus seperti Kristus. Karena Kristen itu artinya seperti Kristus. Tidak jarang pengakuan dosa yang dilakukan secara bersama-sama di gereja hanya sekedar bersifat formalitas, tanpa sungguh-sungguh menyadari dosanya. Dengan demikian dikesankan bahwa dosa bukan suatu hal yang mengerikan, tetapi dengan hal ini harus dipahami bahwa dosa bukan sekedar pelanggaran moral. Nah, dalam bahasa aslinya, kata dosa itu ditulis dengan kata hamartia, artinya luncas atau meleset. Atau dengan kata lain, tidak kena sasaran. Dosa bukan hanya menyangkut pelanggaran moral umum. Dosa adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan standar kekudusan Theos atau Bapa, Allah Bapa. Standar kekudusan Bapa adalah dirinya sendiri. Artinya keberadaan moral Bapa itu sendiri. Itulah sebabnya setiap orang harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Sebab Yesuslah pribadi yang memiliki moral Bapa. Jadi dosa dalam pengertian kita sebagai umat perjanjian baru itu adalah seperti Kristus. Harus memiliki standar kekudusan seperti Yesus. Jadi bukan sekedar melakukan hukum
seperti umat Perjanjian Lama. Umat Perjanjian Lama dikatakan berdosa kalau melanggar hukum. Tetapi bagi umat Perjanjian Baru, dosa itu kalau tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, itu dosa. Hamartia, meleset. Sesungguhnya tidak cukup hanya satu kesempatan saja untuk mengucapkan pengakuan dosa tanpa mempersoalkan butir-butir dosa yang dilakukan. Ini sebenarnya sebuah tindakan yang tidak menghormati Tuhan. Sebab setelah mengucapkan pengakuan dosa dan permohonan ampun, sepulang dari gereja, perilakunya tetap tidak berubah. Banyak dosa yang terus-menerus dilakukan dengan perasaan tidak bersalah, dengan sikap dan wajah tanpa dosa, begitu ya. Terus aja melakukan dosa. Nanti hari Minggu minta ampun lagi. Pulang dari gereja seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Berbuat dosa lagi. Nah, ini sikap yang kurang ajar sama Tuhan ya. Tidak menghormati Tuhan. Seharusnya pengakuan dosa dilakukan setiap kali kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seketika itu juga kita mohon pengampunan yang disertai dengan komitmen untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi ini penting, bukan sekedar salah minta ampun, tapi tanpa komitmen untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Perjalanan hidup setiap hari adalah perjalanan hidup untuk mengoreksi diri dan mengalami perubahan, sehingga kita semakin mencapai standar kekudusan yang dikehendaki Allah. Jadi perjalanan hidup itu adalah perjalanan untuk mencapai standar kekudusan yang Allah kehendaki. Bukan dosa minta ampun, dipikirnya Tuhan itu seperti tukang sapu dosa begitu ya. Nanti kotor lagi, nanti disapuin lagi, nanti kotor lagi, disapuin lagi. Nah, ini sikap yang tidak menghormati Tuhan. Sekarang tentang standar kesucian. Paulus menyatakan bahwa sebelum mengenal Yesus, ditinjau dari hukum Taurat, dirinya tidak bercacat. Ini hebat sekali ya. Dia bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Juga seperti misalnya orang muda yang kaya dalam Matius 19 ayat 16-19, mengaku sudah menaati Taurat. Berbeda dengan mereka, keberdosaan orang percaya tidak dapat diukur dari sekedar melanggar hukum Taurat. Kalau memperhatikan standar kesucian umat Perjanjian Baru, dapat diperoleh bahwa ukuran kesucian sekaligus ukuran keberdosaan adalah melakukan kehendak Allah. Jadi standarnya bukan hukum Taurat, tetapi kehendak Allah. Itu yang Pak Era sering katakan, the Lord is my law. Hukumku adalah Allah. Jadi apa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, dia berdosa. Tidak tepat atau hamartia atau meleset dari kehendak Allah, gitu ya. Dengan demikian orang percaya memiliki ukuran moral hidup seperti Tuhan Yesus hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Jadi gaya hidup Tuhan Yesus itulah yang harus kita kenakan. Yaitu tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Oleh sebab itu, dosa dalam konteks kehidupan orang percaya tidak boleh dipahami dari sekedar melanggar moral atau melanggar hukum Taurat. Ini kalau melanggar moral atau melanggar hukum Taurat itu standarnya adalah Perjanjian Lama. Pengakuan keberdosaan ini bukan hanya menyangkut kesalahan moral atau pelanggaran umum yang telah dilakukan, tetapi keberadaan diri yang belum mencapai kesucian seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi begitu kita belum mencapai kesucian yang Allah kehendaki, itu keadaan kita masih berdosa. Kalau seseorang tidak mengaku dirinya berdosa, berarti ia menipu diri sendiri. Dalam hal ini, keberadaan orang tersebut adalah keadaan meleset, hamartia, keadaan yang belum mencapai seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, kata menipu
dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 tadi ya, dalam teks aslinya digunakan kata planao. Kata ini selain menipu atau mengelabui, juga berarti menyesatkan, memberi pengertian yang salah, dan menyebabkan ngelantur, mengembara, atau jalan tiada arah. Ia merasa bahwa dirinya tidak berdosa, padahal keberadaannya jauh dari standar kesucian Tuhan. Itulah sebabnya tidak ada perasaan krisis dalam diri mereka yang bergumul keluar dari kejahatan. Adikia. Ya. Jadi orang yang merasa tidak berdosa itu pikirannya masih ngawur, masih belum jelas arah hidupnya. Makanya perlu belajar firman supaya pikirannya diisi dengan kebenaran. Pada akhirnya, kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang tidak diatur oleh siapapun, kecuali oleh Allah sendiri sebagai Bapa. Orang percaya harus memiliki kualitas moral seperti Allah sendiri. Kualitas moral seperti inilah yang sebenarnya Allah Bapa kehendaki untuk dimiliki oleh anak-anaknya. Allah merancang manusia untuk keberadaan segambar dan serupa dengan dirinya. Hal ini berarti memberikan kemampuan moral kepada manusia untuk bisa memahami pikiran dan perasaannya. Ini hebat sekali ya. Manusia itu didesain, dirancang, memiliki keberadaan atau memiliki kemampuan segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga memiliki potensi untuk memiliki moral seperti Allah, memiliki pikiran dan perasaannya. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan keinginan Allah. Jadi sempurna seperti Bapa, artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh orang percaya sesuai dengan yang Allah Bapa kehendaki. Ini hebat sekali ya. Tidak ada makhluk yang diciptakan Allah yang memiliki kemampuan seperti manusia. Atau potensi yang dimiliki manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa pada umumnya manusia hidup membutuhkan pengakuan dari manusia lain atau dari dunia sekitarnya. Dari pengakuan kelas sederhana sampai pada sanjungan dan pujian, bahkan pemujaan. Pada umumnya setiap orang menuntut bahwa ia pantas mendapat tempat sekecil apapun dalam ruangan kehidupan ini. Dengan istilah lain, setiap insan menuntut untuk dimanusiakan. Manusia tuh paling senang dihormati ya. Seseorang yang jumlah kekayaannya bertambah banyak akan merasa bahwa hal tersebut dapat menaikkan harkat dirinya. Itulah sebabnya orang menjadi kaya. Orang berusaha untuk semakin kaya ya. Karena selain merasa aman dan bahagia, juga oleh karena harkat ini, martabatnya meningkat begitu ya dengan kekayaan yang dia miliki. Jika hal ini menjadi tujuan hidup, maka seseorang tidak pernah menjadi orang percaya yang benar. Nah, ini yang selalu bertentangan dengan apa yang Tuhan ajarkan. Karena manusia memiliki kodrat, memiliki tujuan untuk dihormati oleh orang lain gitu ya. Ini menjadi tujuan hidupnya. Tuhan Yesus menyatakan bahwa selama seseorang masih mencari atau menuntut penghormatan dari manusia, ia tidak akan pernah menjadi orang percaya yang benar atau tidak akan pernah dapat mengenakan kekristenan yang sejati. Yohanes 5 ayat 44. Ini bukan berarti ia tidak akan menjadi orang terhormat. Sebaliknya, orang yang tidak mencari penghormatan dari manusia akan menjadi terhormat di hadapan Allah dan akan menerima kehormatan dalam keabadian bersama Tuhan Yesus. Jadi, menjadi orang terhormat sendiri tidak salah. Tetapi kalau itu menjadi tujuan supaya dia memperoleh kehormatan dari manusia, nah itu yang salah. Berbeda ya motivasinya. Yesus menjadi Tuhan
bukan untuk kemuliaan dirinya sendiri. Nah, ini hebat sekali ya. Tetapi bagi kemuliaan Bapa. Dalam hal ini, orang percaya wajib mengembangkan semua potensi yang dimiliki demi memperoleh kehormatan yang kemudian digunakan untuk kepentingan Allah. Tetapi kenyataan yang terjadi adalah bahwa banyak usaha yang dilakukan hanya tertuju kepada kepentingan kehormatan, prestise, dan harga diri sendiri. Manusia memang begitu. Semuanya yang dilakukan adalah untuk diri sendiri, bukan untuk kemuliaan Allah. Keselamatan dalam Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menanggalkan hasrat atau keinginan untuk dihormati manusia dan beralih untuk mencari penghormatan dari Allah dengan cara melakukan segala sesuatu untuk kepentingannya. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah Bapa, dan dengan melakukan kehendak dan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa percayakan kepadanya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, begitu ya. Walau untuk itu ia harus dihina dan disiksa. Inilah harga mahal yang harus dibayar oleh Yesus untuk menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Barang siapa melayani Dia, ia akan dihormati oleh Bapa. Dengan hal ini, segala sesuatu yang dilakukan ditujukan untuk kepentingan Tuhan Yesus, yaitu menggenapi rencana Bapa tersebut. Berkenaan dengan ini, Paulus mengatakan bahwa baik kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain harus dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah pelayanan yang sesungguhnya bagi Tuhan Yesus. Sekarang yang keempat, pujian dari Tuhan. Sudah menjadi fakta yang tidak dapat dibantah bahwa pengakuan, pujian, sanjungan, dan pemujaan akan dituntut dan diharapkan oleh orang-orang yang merasa memiliki nilai lebih di mata manusia lain. Seperti seorang artis yang terkenal berprestasi dalam ilmu pengetahuan yang dikagumi manusia, pengusaha yang berhasil mengumpulkan banyak kekayaan, seorang yang berhasil di gelanggang politik, dan menjadi pengusaha dalam penguasa dalam pemerintahan. Itulah sebabnya banyak orang berjuang keras untuk berhasil dalam berbagai bidang. Untuk itu, mereka melakukan segala hal, bahkan menghalalkan segala cara. Mereka mencintai dunia dan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi dan kekuatan. Dengan cara demikian, mereka telah meletakkan sesuatu sebagai Allah atau berhala. Jadi bisa dibayangkan ya, buat seorang yang hobinya olahraga begitu ya, wah kalau dia jadi juara dunia, nah itu menjadi berhala gitu. Karena itulah kebanggaan, itulah pride di situ, nilai dirinya lah di situ gitu ya. Kalau pengusaha mungkin dia punya perusahaan di mana-mana, bahkan kelas dunia begitu. Nah itulah, itu bisa menjadi berhala, bisa menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Segala sesuatu yang diusahakan adalah usaha untuk menaikkan nilai diri di mata manusia, bukan di mata Allah. Kalau hal ini berlangsung berlarut-larut, maka mereka tidak sanggup mempercayai adanya Allah yang hidup, sehingga mereka hanya menjadi sekedar orang beragama yang tidak bertuhan. Dia bisa saja menjadi orang Kristen, tetapi dirinya tidak mengakui Tuhan. Yang sebab Tuhan itu adalah apa yang menjadi kebanggaan dirinya sendiri gitu ya. Kalau seseorang sudah mencari penghormatan dan penilaian dari manusia untuk kehormatannya, ia tidak akan mencari kehormatan dari Allah. Orang yang tidak mencari penghormatan dari Allah tidak dapat menjadi orang percaya yang benar. Sebab percaya kepada Tuhan berarti menyerahkan segala kehormatan bagi Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan hanya untuk kemuliaan Bapa dan Tuhan Yesus semata-mata. Banyak orang sibuk dan tenggelam dengan pencarian kehormatan manusia sampai mereka tidak menyadari bahwa hidup di dunia ini sesungguhnya hanyalah persiapan untuk memasuki
kehidupan di balik kubur. Mereka hanya memikirkan hal-hal sekarang ini di bumi. Dengan kondisi ini, manusia digiring menuju kegelapan abadi. Banyak orang Kristen juga ikut tergiring tanpa mereka sadari. Sebagai anak-anak Bapa, pujian yang harus kita cari dan gumuli adalah pujian dari Tuhan. Jadi semangatnya tuh harus berbeda dengan semangat atau spirit dan gaya hidup orang dunia. Orang dunia mencari pujian dari manusia. Nah, kita sebagai anak-anak Bapa harus mencari pujian dari Tuhan. Dari Allah. 1 Korintus 4 ayat yang kelima, 1 Petrus 1 ayat 7. Tuhan Yesus sebagai teladan hidup kita menyatakan bahwa dirinya tidak mencari hormat dari manusia. Anak tunggal Bapa mengosongkan diri menjadi manusia dan dalam segala hal disamakan dengan manusia. Bahkan ia mati di kayu salib dengan sangat terhina. Dengan cara inilah ia memuliakan Allah Bapa di surga. Karena ia memuliakan Allah Bapa, maka ia pun dimuliakan. Yohanes 8 ayat 54. Sekarang yang kelima, percabulan rohani. Keindahan perhentian di dalam Tuhan harus menjadi kerinduan yang menyengat atau selalu membakar hati jiwa kita. Kalau seseorang tidak menjadikan hal tersebut sesuatu yang bernilai tinggi, berarti orang tersebut menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Hal ini akan memicu seseorang bersikap tidak setia kepada Tuhan. Tidak setia berarti percabulan di hadapan Tuhan. Bukan cabul seks, tetapi menukar keselamatan yang sangat berharga dengan kesenangan dunia. Nah, kata cabul adalah ditulis dalam teks aslinya yaitu pornos. Kata ini menunjuk suatu perselingkuhan yang sampai pada titik merusak hakikat persekutuan dengan pasangannya. Jadi kata pornos tadi atau percabulan tadi, kalau sampai pada tingkat merusak persekutuan dengan Allah, maka itulah percabulan rohani. Berbeda dengan moikos, suatu perselingkuhan yang belum sampai pada tingkat kerusakan total, sehingga masih ada peluang untuk diperbaiki. Jadi ada pornos, ada moikos ya. Banyak orang Kristen yang kelelahan hidupnya bukan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, tetapi karena memburu kekayaan, kehormatan, dan segala perkara dunia lainnya. Mereka menganggap hal itu wajar, bahkan mereka melibatkan Tuhan untuk membantu mereka meraih dunia ini dengan menggunakan kuasanya. Malangnya tidak sedikit gereja yang mencoba membantu orang-orang Kristen seperti ini, sehingga mereka menjadi semakin tersesat. Ini mesti sangat hati-hati ya. Karena gereja pun ternyata banyak yang mengajarkan bagaimana semakin mencintai dunia begitu ya, menggunakan Allah, mengeksploitasi Allah untuk memenuhi segala kebutuhan pemenuhan jasmaninya gitu. Jadi ini tidak semakin cinta Tuhan, tapi semakin jauh, semakin tersesat di dunia ini. Sekarang ini ada kesempatan yang sangat lebar untuk menghampiri Tuhan dan berdamai dengan Dia. Kemudian mengarahkan pandangan kepada perkara-perkara yang di atas. Mengarahkan pandangan kepada perkara-perkara yang di atas sama dengan mengumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Sejak menjadi orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, fokus hidup haruslah hanya ditujukan kepada perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi ya. Makanya kalau gereja mengajarkan teologi kemakmuran, itu tidak mungkin bisa mengarahkan perkara-perkara yang di atas. Itu semakin duniawi, makin jauh. Kita diperkenan datang kepada Tuhan Yesus yang telah menumpahkan darahnya agar kita memperoleh persekutuan dengan Allah Bapa. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menolak firman. Menolak firman artinya menolak mengenakan gaya hidupnya. Sebab firman yang disampaikan adalah hidupnya sendiri, yang diajarkan kepada orang percaya. Ia datang memberi hidup. Jadi memberi hidup itu adalah
mengajarkan gaya hidupnya untuk dikenakan bagi orang percaya. Gaya hidup Tuhan Yesus tentunya ya. Orang yang tidak belajar mengenakan gaya hidupnya berarti berpaling dari Allah. Ini adalah orang-orang yang pada dasarnya murtad. Karena saat kita menerima kerajaan Allah, maka kita harus menghargainya dan mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Suatu kali Tuhan Yesus akan datang menggoncangkan dunia dan berbahagialah mereka yang berdamai dengan Dia. Ini berdamai dengan Allah kita sudah bahas di topik sebelumnya ya, berdamai dengan Allah. Sekarang ini topik yang ke-6, bersahabat dengan dunia. Satu hari nanti setiap orang pasti menghadap Tuhan yang memberikan kehidupan ini dan harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dikerjakannya selama hidup di dunia. 2 Korintus 5 ayat 10. Ini adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Perjalanan waktu membawa manusia kepada realitas ini. Oleh karena saat kematian tidak kunjung tiba, maka banyak orang menganggap remeh realitas tersebut sampai tidak memiliki kesadaran atau penghayatan bahwa waktu itu pasti akan tiba. Jadi merasa bahwa hidup ini atau hidup di bumi ini tidak berujung begitu ya. Dia menjalankan hari-harinya dengan tanpa perasaan krisis bahwa satu hari kita pasti menghadap tahta pengadilan Kristus dan harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang kita lakukan. Nah, ini kesadaran ini kurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Ketika sudah berumur suntuk pun masih berpikir ya masih bisa memperpanjangnya. Memang kadang-kadang tindakan medis dan peralatan bisa memperpanjang usia, tetapi tidak bisa membatalkan kematian. Ya, buat orang yang beruang, memiliki uang banyak maksudnya, dia bisa bayar dokter, bisa bayar peralatan-peralatan medis untuk menunjang kehidupan. Bisa, tetapi tetap manusia akan mati. Lukas 12 ayat 19 dan 20. Orang-orang seperti ini sebenarnya telah ditangisi oleh Tuhan dengan ucapan, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Suatu keadaan yang sangat tragis. Betapa malangnya orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini pasti gentar terhadap kematian. Tetapi mereka tenggelam dengan kekayaan dunia. Seakan-akan mereka terkondisi tidak gentar terhadap kematian. Seharusnya realitas kematian yang bisa menyebut orang setiap saat menjadi sesuatu yang menggetarkan jiwa. Kalau seseorang sudah tidak pernah tergetarkan oleh realitas ini, maka ia tidak pernah takut akan Allah. Manusia lebih digetarkan oleh banyak hal, masalah-masalah dunia fana, tetapi tidak takut akan Allah. Seharusnya seseorang tergetarkan oleh realitas ini, sehingga sungguh-sungguh menjadi takut akan Allah dan berdamai dengan Allah secara benar pula. Harus diperhatikan bahwa seseorang yang datang ke gereja belum berarti bahwa seseorang tersebut berdamai dengan Allah. Perdamaian dengan Allah ditandai dengan kesediaan hidup menurut keinginannya. Penyesatan yang terjadi dewasa ini kepada jemaat adalah dikesankan bahwa kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan datang ke gereja, pergi ke gereja, berarti sudah berdamai dengan Allah. Nah, ini kita sudah bahas panjang lebar ya. Padahal mereka tidak tahu bagaimana percaya itu. Mereka telah tertipu oleh ajaran gereja tertentu dan rezimnya yang mendevaluasi kebenaran. Mendevaluasi itu menurunkan nilai kebenaran ya. Kalau devaluasi uang kan nilai tukar uangnya merosot begitu. Nah, ini nilai kebenarannya yang merosot. Mereka
merasa sudah nyaman dan merasa telah memiliki jaminan keselamatan. Padahal keselamatan itu harus dikerjakan sejak masih hidup di dunia. Bersahabat dengan dunia artinya memiliki pengertian bahwa dunia dan segala hiburannya dapat membahagiakan hidupnya. Jadi kalau Tuhan mengajarkan jangan bersahabat dengan dunia, itu artinya jangan menjadikan dunia itu menjadi hiburan yang membahagiakan. Oke, saya sudah menyelesaikan pemaparan topik hari ini, yaitu pengakuan dosa yang benar, kemudian standar kesucian, yang ketiga penghormatan bagi Allah, yang keempat pujian dari Tuhan, yang kelima percabulan rohani, dan yang terakhir bersahabat dengan dunia. Oke, mungkin ada yang terlewat atau saya terlalu cepat. Mari kita membahas atau saya buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu kalau mau sharing atau mau bertanya. Jadi ini perjuangan ya menjadi sahabat Allah itu sebetulnya saya mikirin, aduh ini luar biasa sekali ya. Dari Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah aja, itu udah hal yang luar biasa gitu. Menciptakan manusia seperti dirinya sendiri, ini aja udah luar biasa gitu. Diberi kemampuan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Waduh, hebat sekali. Hebat sekali. Tapi manusia karena dirusak oleh dosa, sehingga tidak bisa memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Jadi musuh Allah. Nah sekarang dengan adanya Tuhan Yesus, ini dikembalikan ke rancangan semula, supaya manusia itu menjadi filos, menjadi sahabat Allah, sampai di kekekalan. Ini kekekalannya bukan urusan 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun. Selamanya nih masalahnya. Jadi harus kita gumuli dengan sungguh-sungguh, begitu ya. Ya, oke, kalau sudah tidak ada, kita akhiri aja ya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertemuan kami, bincang-bincang kami mengenai filos menjadi sahabat Allah sampai di kekekalan. Kami bukan orang sempurna Tuhan, bahkan masih jauh dari standar yang Tuhan inginkan. Tapi kami terus berjuang mengisi hari-hari hidup kami hingga kami bisa sempurna di mata Tuhan. Menjadi sahabat Allah yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, hidup dalam penghormatan kepada Tuhan saja. Kami memiliki gaya hidup yang berbeda dengan gaya hidup manusia di dunia ini. Hidup manusia pada umumnya. Mari Tuhan, Engkau menolong kami, Roh Kudus membimbing kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Pak David. Terima kasih Pak David. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Rasman. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Semua, Tuhan memberkati. selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bu Remi. Sehat ya. Iya. Baru sembuh sakit giginya. Oh, sakit gigi. Udah itu goyang aja, nggak ada masalah apa-apa, cuma goyang. Tapi sakitnya bukan main. Tapi udah ke dokter gigi ya, Ma? Sudah ke dokter gigi, kata dokter gigi nggak ada apa-apa, cuma sakit ya. Saya dikasih resep sama mantu saya, makan 1 pil sembuh. Cuma satu pil. Resepnya dari mantu, dari adik Pak David punya suami. Ya problem orang udah tua lah ya. Iya, gigi, Ya. mata, Ya, pendengaran, gigi. ketiga itu biasanya.
sakit, ini foreheadnya sakit, merambat ke sini, walaupun nggak terlalu ya sebelah kanan, yang ini. Sesehat-sehat orang tua tetap aja sakit. Iya. Nanti di langit baru bumi baru ya. Mudah-mudahan aja seumuran kita ini banyak penyakitnya. Iya, yang 50-an aja penyakitnya ada. Banyak penyakitnya, Pak. Nanti di langit baru bumi baru itu ketika kita menggunakan tubuh ya, tanpa penyakit. tidak ada penyakit lagi. Never grow old gitu, tidak menjadi tua gitu loh. Bayangkan, kekal, tidak menjadi tua gitu dan tidak menjadi sakit. Iya. Luar biasa ya. Kan terus diperjuangkan rumah. Makanya harus diperjuangkan. Iya, Jadi sahabat. belajar terus saya juga. Terus. Ya, belajar terus. Iya.